Dalam sebuah diskusi rutin kami sambil ngopi, ada seorang teman yang bertanya tentang sebuah ayat. Ayat ini agak unik karena dalam tafsir juga penjelasannya agak membingungkan. Ayat apa itu? Ini. Saya sampaikan lebih dulu, setiap video yang saya lakukan ini hanya sekedar tadabur. Jika itu adalah ayat Quran atau hadis, ini hanya sekedar upaya lebih keras, upaya lebih sungguh-sungguh untuk memahami Quran, memahami hadis, memahami hidup, apalagi lebih asik menikmati hidup. Jadi jangan anggap bahwa saya ini ucapannya atau hasil risetnya ini final, mutlak, tidak bisa berubah, apalagi sampai membuat fatwa, hukum baru, atau bahkan tafsir-tafsir baru. Tidak, saya tidak dalam konteks seperti itu. Saya seperti teman-teman semua, hanya jamaah YouTuber seperti biasa. Kita akan mengawali tadabur surat Qaf ayat 38 ini dengan keunikan yang ada dalam angka 6 tapi 7. 6 tapi 7. Fi sittati ayam. Ayam jelas itu bukan ayam goreng ya, apalagi ayam bakar atau ayam kampus. Ayam atau yaum itu bisa diartikan hari, bisa diartikan waktu, bisa diartikan masa. Fi sittati ayam, 6 masa. Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, 6 hari. Tapi kenapa hari dalam satu minggu itu ada 7? Nah, kita pelajari bersama. 6 peradaban yang ingin saya jelaskan di video ini adalah yang pertama, peradaban Nur Muhammad atau Al-Qalam, makhluk tanda kutip yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan, oleh Allah. Diksi menciptakan dalam Quran itu pakai kata kholaqo. Kholaqo, kita tidak akan membicarakan panjang lebar tentang ini, mudah-mudahan nanti di video selanjutnya akan kita bahas dalam disiplin ilmu yang agak sulit. Kholaqo itu menurut saya, asumsi saya, sepemahaman saya yang awam ini dan belagu banget, itu bukan sesuatu yang bisa diriset oleh akal logika. Sebaliknya, yang bisa diriset oleh logika, oleh sains secara empiris, itu wilayah ja'ala. Diksi dalam Quran yang diartikan sebagai penjadian, membuat, membentuk, melakukan, ja'ala, ja'alna, ya ja'ala, dan sebagainya. Bukan kholaqo, tapi ja'ala. Kholaqo ini menciptakan itu akan sangat sulit diriset, kecuali mungkin harus bersentuhan dengan wilayah-wilayah spiritualitas seperti sains terbaru saat ini. Peradaban kedua adalah peradaban wujud zat cahaya. Siapa itu? Yaitu para malaikat. Di peradaban ini kita akan mengenal bahwa arsy, kursi, surga dan neraka adalah hal-hal yang diciptakan tanda kutip oleh mereka, oleh malaikat. Dalam peradaban cahaya ini kita akan sangat sulit untuk menentukan ruang dan waktu, konsepsi ruang dan waktu. Kita akan membahas ini di video selanjutnya yang berjudul konsepsi waktu ketiga. Akan saya bahas di sana. Ketiga adalah peradaban wujud zat plasma. Kita tahu bahwa plasma ini baru ditemukan di akhir abad 20 ya, tentang wujud zat di atas wujud zat padat, wujud zat cair, dan wujud zat gas. Plasma inilah yang saya asumsikan sebagai peradaban keempat. Dimensi atau wilayahnya apa yang disebut orang-orang muslim sebagai jin. Dimensi keempat inilah kita juga akan membahas tentang tesseract atau dimensi keempat. Akan kita bahas juga di video di luar ini tentang tesseract, dimensi bertemunya para jiwa atau jiwa-jiwa. Peradaban keempat adalah wujud zat gas. Ini kita baru tahu akhir-akhir ini bahwa medan kuantum jika dilihat secara riset ternyata adalah seperti asap atau dukhon, gas yang saling bertabrakan, dan kemudian dengan tiba-tiba celing
muncul sebuah materi pertama atau yang kita sebut sampai sekarang sebagai Big Bang. Materi padat kecil dengan kepadatan yang sangat luar biasa, kemudian meledak dan melakukan eternal inflation atau inflasi yang abadi, terus-menerus berkembang. Kelima, ini wujud zat, dimensi atau peradaban dari wujud zat cair. Kita tidak akan mengimajinasikan bahwa masa sih galaksi-galaksi itu tercipta dari air. Enggak, maksudnya apa? Dari hidrogen, dari udara, dari gas, itu setelahnya bertransformasi menjadi sesuatu yang cair. Dan inilah yang pada akhirnya memadat kemudian menjadi benda-benda langit. Ada yang bercahaya karena mengalami rotasi dan revolusi, dan ada yang hanya memantulkan cahaya. Dan terakhir adalah wujud zat padat, termasuk stabilnya para planet, galaksi-galaksi, bintang, bulan, dan termasuk munculnya spesies manusia di dalam bumi. Maka asumsi saya, mengapa Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah zaman akhir, itu bukan ucapan karena kita mau kiamat, bukan. Tapi lebih ke peradaban keenam ini adalah peradaban paling ujung, paling terakhir, paling pol-polan. Tidak akan ada lagi peradaban setelah peradaban dari wujud zat padat ini. Ketika kita berdiskusi tentang ini, ada sahabat lain yang bertanya, jika cahaya adalah wujud zat juga, atau kalau gradasinya kita dibalik, wujud zat padat, wujud zat cair, gas, plasma, kemudian wujud zat kelima adalah wujud cahaya, kalau gradasinya dibalik, apakah wujud zat keenam itu ada? Dan atau peradaban keenam ini termasuk wujud zat juga? Dalam kategori apa wujud zat keenam ini? Atau kalau gradasinya dibalik seperti tadi, malaikat adalah, cahaya adalah pertama, apakah sebelum cahaya ini termasuk juga wujud zat? Kalau kita ingat-ingat, sebelum cahaya, wow, kayaknya ada lagu tentang itu ya. Asumsi saya ya, bahwa Al-Qalam atau peradaban Nur Muhammad, jikapun itu adalah wujud zat sebelum cahaya, kita bisa asumsikan itu partikel hipotetis yang kita sebut sebagai tachyon. Ini kita akan jelaskan di video selanjutnya yang berjudul konsepsi waktu ketiga. Akan kita jelaskan di sana tachyon ini apa? Partikel hipotetis yang bergerak dengan kecepatan 27 kali lipat kecepatan cahaya. Lebih jelasnya akan saya bahas di video itu nanti. Sabar ya. Lalu di manakah keunikan 6 tapi 7? Seperti yang saya katakan di awal tadi. Fi sittati ayyam, diciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, 6 hari, 6 waktu. Tapi kok kita mengalami 1 minggu, ukuran hari ada 7. Keunikannya di mana? Dalam Islam, minggu, kita tidak akan berbicara tentang flamingo ya. Minggu adalah Ahad. Ahad ini kalau kita melihat sejarah, ada seorang budak yang bernama Bilal ketika dihimpit batu disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal atau Abu Lahab ya pokoknya Abu itu. Dia mengucapkan Ahad sampai Abu Bakar itu melihatnya dan membebaskan perbudakan yang dilakukan oleh Abu Jahal itu pada Bilal. Ahad ini kita bisa ibaratkan sebagai Allah atau entitas yang esa. Ahad itu minggu. Senin itu adalah Isnain, adalah entitas kedua, atau kita bisa ibaratkan dalam 6 peradaban wujud zat ini itu sebagai wujud zat tachyon atau Nur Muhammad atau Al-Qalam. Selanjutnya adalah Salasa atau Selasa, ketiga, wujud zat ketiga dari urutan Ahad, Senin, dan kemudian Selasa. Ini adalah wujud zat cahaya atau peradabannya para malaikat. Ini menjadi make sense ketika kita melihat atau membaca ya, mendengar kisah Isra Mi'raj,
Jibril itu tidak bisa ikut ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena wujud zat mereka beda. Sidratul Muntaha adalah wujud zat Nur Muhammad atau Al-Qalam, sedangkan Jibril itu hanya terbatas pada wujud zat cahaya atau wujud zat kelima tadi, atau gradasinya ketika dibalik itu wujud zat kedua setelah takyon tadi ya, Al-Qalam atau Nur Muhammad. Tentang Isra Mi'raj sendiri akan kita bahas sedikit di video konsepsi waktu ketiga yang sedang saya buat juga. Bagaimana caranya kita mentadaburi Isra Mi'raj dengan cara yang asik dan mudah-mudahan tidak keluar dari pemahaman atau keyakinan tauhid kita, tidak merusak tauhid kita sebagai orang Islam yang baru belajar. Namanya juga baru belajar, salah kan jangan dimarahin. Masa baru belajar dimarah-marahin? Jadi bego dong kayak saya. Selanjutnya adalah Arba'ah atau Rabu. Inilah gradasi keempat dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu atau Arba'ah. Terwujud dari wujud zat plasma atau dimensinya peradabannya jin. Kalau kita melihat di ayat ini misalnya dengan terjemahan ala kadarnya bahwa jin itu diciptakan dari api tanpa asap. Api tanpa asap. Sebenarnya jangankan di wilayah itu ya yang jauh sekali dari konsepsi ruang dan waktu kita saat ini. Di luar di antariksa saja, di luar atmosfer bumi, ruang hampa udara itu api tidak bisa berkobar di sana kecuali api yang berupa cairan dan oksigen gas ya, yang terjadi di permukaan seluruh matahari, atau bahkan matahari itu benda langit dengan cairan dan gas yang berkobar atau seperti api. Tapi dalam ayat ini itu tidak dimaksudkan api dan asap seperti yang kita lihat ini ya. Asap dan api seperti ini itu bukan. Maksudnya kita bisa ibaratkan bahwa plasma itu muncul lebih dulu sebelum wujud zat gas juga air, apalagi padat gitu ya. Maka dimensinya jin atau peradaban jin itu jauh sebelum munculnya peradaban manusia yang nanti adalah masuk ke peradaban wujud zat padat. Khomsa atau Kamis itu peradaban kelima. Kamis ya, Khomsa. Nanti di video tentang konsepsi waktu ketiga kita akan sedikit tadabbur ayat Quran yang mengatakan bahwa satu hari, satu waktu dalam hitungan malaikat wujud zat cahaya ini, peradaban malaikat itu seperti 50.000 fi khomsatin atau khomsina, i khomsina atau khomsatin gitu ya. Itu 50.000 tahun pengibaratannya atau perbedaannya. Peradaban kelima ini atau khomsin, Kamis, tadi di awal kita sudah jelaskan tentang asap, tentang gas, tentang medan kuantum yang ketika kita riset ternyata seperti gas yang saling berbenturan. Jumat yang sebenarnya adalah ini hari ke-6 atau sittah ti ayyam tadi seperti di awal, karena ini sudah disyariatkan oleh Rasulullah dengan jamaah berkumpulnya umat Islam untuk sholat Jumat, maka kita menyebutnya sebagai hari Jumat, bukan hari sittah. Dan kita bersyukur ada hari Jumat ya, ada sholat Jumat. Ini kesempatan untuk mereka yang sholatnya mingguan. Dalam Islam kan ada 3 jenis sholat ya, sholat tahunan, sholat hari raya, Id sama Idul Adha, Idul Fitri sama Idul Adha, sholat mingguan yaitu Jumat, sholat Jumat, dan sholat harian yang 5 waktu. Jadi ini kesempatan untuk kita semua yang sholatnya mingguan. Sab'ah atau Sabtu selain berarti 7 itu juga berarti terputus. Inilah peradaban akhir, peradaban paling ujung. Peradaban tidak akan ada lagi peradaban setelah peradaban ke-7 ini. Seperti halnya tidak ada hari setelah hari ke-7, yaitu Sab'ah tadi atau Sabtu. Kita akan kembali ke Ahad. Makanya ketika orang meninggal kan ucapan kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ilaihi rajiun. Kita kembali pada Allah. Setelah hari ke-7 kita mati nih di bumi, kita kembali pada Allah. Makanya saya pernah bikin tulisan
yang agak menyesatkan, bahwa orang yang menginginkan surga adalah orang-orang yang masih tersesat. Loh kenapa? Iya, kita kan mau kembali ke Allah, ngapain kita juga mampir ke surga gitu ya. Enggak, itu bercanda. Ini mengapa ada quote, ada pameo di masyarakat yang mengatakan bahwa hartanya tidak habis dalam 7 turunan atau 7 generasi atau bintang 7. Bintang 7. Dan setelah peradaban wujud zat padat inilah, ketika berakhir, ketika selesai, kita akan masuk ke peradaban lain yang disebut sebagai peradaban akhirat. Oke bro, pusing kan? Nyombe pusing apa maning ente. Bisa kesel pan ngopi disit.